Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 731. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semakin banyak orang di ruang rapat, dan dengan bertambahnya orang, suasana di ruang rapat menjadi semakin bermartabat. Setiap orang memiliki gosip, sehingga semua orang tahu bahwa rapat rutin hari ini berbeda dengan rapat sebelumnya. Pertemuan itu berbeda, terutama ketika Raja Naga Hitam yang sulit ditangkap muncul. Semua orang bisa yakin bahwa Raja Naga baru pasti akan muncul di pertemuan rutin hari Senin ini. Raja Naga ada di sini, Liu Jia berkata dengan gugup dengan suara rendah. Stephen Lin melihat ke pintu, dan Raja Naga Ouyang Seng, Ling Guan, dan Sulang masuk dari pintu dengan mengenakan seragam yang indah. Wajah ketiga orang itu sangat tenang, dan tidak ada yang terlihat. Semua orang memperhatikan ketiga orang ini, karena semua orang setuju dengan Stephen Lin bahwa Raja Naga baru akan lahir dari ketiga orang ini. Siapa itu? Ini adalah keraguan terbesar di benak semua orang. Meski ketiga Raja Naga cadangan tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali, mereka bertiga masih duduk di posisi depan dan tengah. Posisi ini bisa dianggap sebagai posisi paling terhormat di bawah 5 tetua dan 4 Raja Naga. Dari sini, kita bisa melihat martabat ketiganya di klan naga, dan posisi ini tepat di depan Stephen Lin. Keberanian Stephen Lin cukup berani, tetapi dia masih tahu bagaimana mengukurnya, jadi ketika dia baru saja datang, dia tidak duduk di posisi ketiga orang ini, tetapi duduk di belakang mereka. Stephen Lin bersandar di sandaran kursi, dan tidak berniat menyapa mereka bertiga. Liu Jia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Stephen Lin dan berbisik, "Direktur, Raja Naga masa depan ada di antara mereka bertiga. Kamu dan mereka adalah Raja Naga cadangan. Kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengobrol lebih banyak dengan mereka." "Pikir saya perlu menjilat mereka?" Stephen Lin bertanya. "Itu bukan sanjungan, itu hanya obrolan, tidak apa-apa untuk memperdalam hubungan." Liu Jia menjelaskan. "Jika Anda berbicara dengan mereka sekarang, semua orang akan menganggap Anda menyanjung mereka." "Tidak perlu," Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Wajah Liu Jia sedikit malu, tetapi Wang Yuyi lebih sering memandang Stephen Lin. Akhirnya semua peserta datang. Staf di tempat kejadian menutup pintu, dan seluruh ruang pertemuan sunyi, dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Chen Lao Chen Hongyu, Zhou Lao Zhou Wutong, Jiang Lao Jiang Zifeng, Sun Lao Sun Haiseng, kepala dari 4 pegawai negeri besar semuanya ada di sana. Raja Naga Putih Xiao Chentian, Raja Naga Ungu Bu Yixian, Raja Naga Emas Kitian, dan Raja Naga Hitam semuanya hadir. Semua orang sangat gugup dan bersemangat. Semua orang hanya tahu bahwa Raja Naga baru akan lahir hari ini. Namun, tidak ada yang tahu sebelumnya siapa Raja Naga baru itu. "Pertemuan hari ini akan dipandu oleh saya," kata Tuan Jiang dengan tenang sambil memegang mikrofon. Wajah semua orang sangat serius. "Saya pikir semua orang telah mendengar beberapa desas-desus baru-baru ini." "Desas-desus ini tentang Raja Naga kelima," lanjut Jiang Lao. Ketika Jiang Lao mengucapkan 5 kata dari Raja Naga kelima, semua orang menjadi gugup dan bersemangat. Bahkan, sebelum pertemuan ini diadakan, Raja Naga kelima sudah ditentukan oleh eselon atas, dan pemberitahuan penunjukan resmi dikeluarkan. Pertemuan hari ini adalah untuk memperkenalkan Raja Naga kelima kepada Anda. Saya suka berbicara omong kosong, jadi ayo undang Raja Naga kelima kita untuk bertemu denganmu sekarang." Setelah suara Jiang Lao turun, terdengar ledakan, dan pintu di sebelahnya terbuka. Seorang pria berseragam Raja Naga masuk dari pintu. Melihat pria ini, ekspresi semua orang berubah. Semua orang berpikir bahwa Raja Naga akan lahir di antara Raja Naga selanjutnya, tetapi saat ini, penampilan pria ini menamparkan wajah semua orang.
Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga yang baru tidak akan menjadi salah satu dari 3 Raja Naga cadangan. Semua orang melihat ketiga Raja Naga cadangan satu demi satu, dan menemukan bahwa ekspresi mereka normal. Melihat orang di pintu lagi, hati semua orang dipenuhi kabut. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Naga yang baru? Raja Naga baru datang ke garis depan kerumunan. Sosoknya menggelembung, jadi dia tidak tampan berseragam Raja Naga seperti Raja Naga lainnya, tapi tidak ada yang berani menertawakannya karena sosoknya, karena dia dikenal sebagai salah satu top 10 dewa perang, dan dia juga dikenal sebagai 10 dewa perang teratas keberadaan kedua setelah Raja Naga Putih Xiao Chentian. Orang ini tidak lain adalah Zhao Tuntian, patriark dari keluarga Zhao. Tidak seorang pun, termasuk Stephen Lin, dapat membayangkan bahwa Zhao Tuntian akan menjadi dewa perang yang baru. Halo semuanya. Zhao Tuntian melambaikan telapak tangannya yang gemuk dan menyapa semua orang yang hadir. Banyak orang mau tidak mau mengangkat tangan dan melambai ke arah Zhao Tuntian. Tuntian, tolong perkenalkan dirimu secara singkat, kata Jiang Lao. Lalu apa? Namaku Zhao Tuntian. Seharusnya tidak ada di antara kalian yang belum pernah mendengar namaku, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Kata-katanya cukup arogan, tetapi semua orang setuju dengan kata-katanya sebagai keberadaan 10 dewa perang teratas. Zhao Tuntian hampir diketahui semua orang. Di dunia ini, God of War dibagi menjadi 3 level. Satu adalah God of War umum, dan banyak orang yang baru saja menjadi God of War adalah God of War umum. Ada jenis lain yang lebih kuat dari dewa perang pada umumnya, tetapi pejabat tersebut tidak secara khusus menggambarkan level ini. Dipahami secara umum bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk membunuh dewa perang lainnya dalam waktu singkat dapat dianggap lebih kuat dari dewa perang umum. Pendekar pedang yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini berada di level ini. Dia telah menjadi dewa perang biasa lebih dari 20 tahun yang lalu, dan dia melukai Stephen Lin dengan pedang beberapa hari yang lalu, jadi dia dianggap lebih kuat dari dewa perang biasa. Yang lebih maju adalah 10 dewa perang teratas. 10 dewa perang teratas adalah gelar terhormat, dan yang lebih penting, peringkat, yang mewakili 10 kekuatan tempur teratas kerajaan naga. Begitu mereka meledak dengan kekuatan penuh, mereka dapat dengan mudah membunuh dewa perang biasa, dan bahkan membunuh keberadaan yang lebih kuat dari perang biasa dewa. Di antara 10 dewa perang teratas, Zhao Tuntian, yang menempati peringkat kedua, benar-benar tak terkalahkan, dan kekuatannya bahkan melampaui kekuatan Raja Naga Ungu Bu Yixian dan Raja Naga Emas Qitian. Berbicara secara logis, karakter seperti itu tidak mungkin menjadi Raja Naga, karena jejak keluarga di belakangnya terlalu berat, dan dia juga kepala keluarga Zhao saat ini. Tian memikirkannya, tetapi dia tidak menyangka Zhao Tuntian akan melakukannya. Menjadi Raja Naga yang baru sekarang. Hobi pribadi saya adalah makan. Saya akan memberikan segalanya untuk makan. Bukan niat saya untuk menjadi Raja Naga kali ini. Para petinggi bersikeras membiarkan saya. Saya tidak punya pilihan selain menjadi. Tentu saja. Alasan utama apakah kalian 300 Raja Naga terlalu lemah, kata Zhao Tuntian tajam. Pidatonya yang belak-belakan membuat wajah ketiga Raja Naga cadangan terlihat agak jelek, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena mereka sangat lemah di mata Zhao Tuntian. 3 Raja Ratu Naga yang hebat, tidak satupun dari mereka cukup untuk menyegel dewa perang. Meskipun potensinya cukup, tetapi kekuatan sebenarnya agak menyakitkan. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menemukan saya. Saya tidak punya pilihan selain dengan enggan aku akan menjadi Raja Naga selama 1 tahun, kata Zhao Tuntian. Meskipun bagian ini meremehkan Zhao Tuntian dari 3 ratu besar dan Raja Naga, tetapi kalimat terakhir memberikan informasi yang sangat banyak. Raja Naga 1 tahun. Zhao Tuntian ini baru menjadi Raja Naga selama 1 tahun. Sederhananya, saya adalah orang transisi. Masa jabatan saya hanya 1 tahun, jadi saya harap tahun ini saya bisa hidup damai dengan semua orang.
Sebenarnya, saya bukan orang yang suka membuat masalah. Selama Anda menghormati saya, bersikaplah baik kepada saya, beri saya makan yang cukup, dan saya tidak akan mempermalukan Anda. Zhao Tuntian tertawa. Semua orang di ruang konferensi tetap diam, dan tidak ada yang berkomentar. Kali ini, biarkan Tuntian menjadi Raja Naga, itulah arti di atas. Jiang Lao tampaknya khawatir orang-orang yang hadir tidak akan menerima Zhao Tuntian, jadi dia menjelaskan secara khusus. Namun, kekuatan Tuntian benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi Raja Naga. Pada saat yang sama, di tahun ini, Tuntian akan mundur sebagai patriark keluarga Zhao, lanjut Kai Lao. Mendengar penjelasan ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Zhao Tuntian bisa menjadi Raja Naga. Dengan absensi di atas dan pengunduran dirinya sebagai patriark keluarga Zhao, Zhao Tuntian secara alami bisa menjadi Raja Naga. Tuan Jiang, saya telah menyelesaikan pengenalan diri saya, bolehkah saya makan? Saya sangat lapar. Zhao Tuntian menoleh untuk melihat Tuan Jiang dan bertanya. Tunggu sebentar lagi, ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam pertemuan, lebih baik kamu menyelesaikan kursusnya. Kata Kai Lao. Sebelumnya saya tidak ingin bergabung dengan klan naga Anda. Alasan utamanya adalah saya tidak suka Anda mengadakan pertemuan sesekali. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjalani kehidupan yang saya benci. Zhao Tuntian menghela napas. Naik dan duduk, kata Jiang Lao. Zhao Tuntian mengangguk, lalu melompat ke atas panggung dan duduk di antara para Raja Naga. Melihat Zhao Tuntian di atas panggung, Stephen Lin memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, tetapi saat ini keraguan tersebut tidak dapat dijawab, jadi Stephen Lin telah memperhatikan Zhao Tuntian. Setelah Tuntian menjadi Raja Naga, dia akan memimpin klan naga yang kuat untuk menjelajahi alam rahasia keputusasaan seminggu kemudian, dan dia juga akan menjadi panglima ekspedisi. Semua departemen harus bekerja sama dengannya saat itu, kata Jiang Lao. Panglima ekspedisi. Semua orang merasakan pencerahan ketika mereka mendengar nama seperti itu. Tidak heran Zhao Tuntian bisa menjadi Raja Naga selama setahun, dan dia berani memimpin orang-orang dari klan naga untuk menjelajahi dunia rahasia keputusasaan. Dengan perlindungan orang kuat seperti Zhao Tuntian, risiko menjelajahi alam rahasia keputusasaan akan menurun drastis, dan mereka bahkan dapat membentuk tim untuk menjarah penjelajah lain. Pembukaan dunia rahasia keputusasaan hanya seminggu lagi. Anda dapat bertanya kepada teman-teman Anda, anggota klan naga di atas tingkat Raja Bela Diri, yang ingin menjelajahi dunia rahasia keputusasaan dan bersedia mengikuti perintah saya, Anda dapat melaporkan kepada saya. Ini untuk kami, jangan lewatkan keuntungan eksklusif dari klan naga, kata Zhao Tuntian. Menurut intelijen, pembukaan Secret Realm of Despair kali ini mungkin merupakan pembukaan terbesar dalam sejarah, dan area kelima yang dikabarkan juga akan dibuka selama pembukaan ini, dan area kelima belum pernah dieksplorasi, dan memiliki peluang. Tanda seru, mereka yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi harus mencobanya, kata Jiang Lao. Kata-kata ini membuat orang-orang di ruang pertemuan sangat bersemangat. Bab 732. The Secret Realm of Despair berada di sebelah Lake of Despair dan terbagi menjadi beberapa area. Secara historis, Secret Realm of Despair hanya dibuka di area keempat, dan yang sudah dieksplorasi adalah area pertama hingga keempat. Adapun area kelima, menurut pendeteksian, area ini ada, dan ruang serta kompleksitas di dalamnya jauh lebih banyak dari 4 area pertama, apalagi area ini belum pernah dibuka sebelumnya, dan kelengkapannya jauh melebihi area lainnya. Ini pasti akan menjadi tujuan pertama dan utama setiap orang. Tapi jangan terlalu bersemangat, semuanya. Liga UKC telah mengirimkan barisan terkuat mereka di negara-negara barat. Orang yang memimpin tim sekuat saya. Mereka bertekad untuk memenangkan sesuatu di distrik kelima. Jika mereka bertemu, maka ini mungkin perang abad ini. Oleh karena itu, mereka yang ingin mengikuti saya harus siap secara mental, kata Zhao Tuntian.
Kata-kata ini tidak diragukan lagi telah menuangkan sebaskom air dingin ke banyak orang, tetapi masih banyak orang yang masih ingin mencoba. Mengetahui takdir, Zhao Tuntian tiba-tiba menatap Stephen Lin. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Dia sedikit terkejut karena Zhao Tuntian memanggilnya di ruang konferensi. Saya mendengar bahwa Anda mengambil Sword Daoist, Bici, sebagai pengawal Anda. Dengan kekuatannya, kalian berdua mungkin bisa masuk ke distrik kelima bersama-sama. Saya akan memimpin seseorang untuk menunggu Anda di distrik kelima, kata Zhao. Kata Tuntian. Mari kita bicarakan saat itu, area kelima adalah untuk kamu mainkan, dan karakter kecil sepertiku bisa pergi dan menjelajahi area depan. Stephen Lin tertawa. Jangan katakan itu, kurasa aku tidak tahu kamu punya kartu, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Kartu lubang. Stephen Lin terkejut sesaat, lalu menatap Zhao Tuntian dengan serius. Dia memang memiliki kartu hall, dan ada beberapa kartu hall, tetapi menurutnya Zhao Tuntian tidak akan mengetahui kartu hall-nya. Menurutnya, Zhao Tuntian seharusnya sengaja menipu dia. Saya tidak punya kartu. Saya sendirian, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tuanmu, Sang Tiran, adalah sosok puncak di medan perang asing. Kekuatannya telah melampaui dewa perang biasa sejak lama. Sekarang setelah dia menghilang begitu lama, kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat 10 besar. Saat waktunya tiba datang, kamu akan menjelajah dengan tuanmu. Ditambah pendekar pedang, maka kamu pasti akan menjadi pemimpin dari semua pasukan ekspedisi, kata Zhao Tuntian. Tidak mungkin tuanku akan mengajakku berpetualang. Cukup bagiku untuk memiliki pendekar pedang, Stephen Lin tertawa. Pendekar, itu tidak buruk, kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. Percakapan antara kalian berdua di sana-sini benar-benar membuat iri orang lain. Zhao Tuntian adalah yang kedua dari 10 dewa perang, dan dia juga Raja Naga. Dia harus menghormati, dan menatap Stephen Lin lagi. Dia dan Zhao Tuntian berbicara dan tertawa bahagia meskipun ada celah besar dalam kekuatan di antara mereka. Mereka tampaknya berada di level yang sama. Semangat seperti apa yang Anda miliki agar tidak kehilangan arah dalam dialog Zhao Tuntian? Semua orang memperhatikan Stephen Lin secara mendalam. Meskipun masa depan Stephen Lin terbatas, tidak dapat disangkal bahwa Stephen Lin adalah orang yang sangat kuat. Upacara peresmian Zhao Tuntian hanya berlangsung lebih dari setengah jam, dan kemudian semuanya kembali normal. Pertemuan rutin berlanjut. Pertama, umumkan beberapa keputusan hadiah dan hukuman, kata Tuan Jiang, dan melirik Li Xiaobing. Li Xiaobing mengangguk, berdiri, melihat sekeliling dan berkata, pertama-tama, umumkan keputusan hadiah. Departemen Intelijen, kawan dengan nama Sandy Pigeon, berhasil menguraikan dokumen Tulong minggu lalu. Mengandalkan dokumen ini, kami berhasil pada hari Senin ini, kader tingkat menengah Tulong ditangkap, dan 21 anggota Tulong tewas. Kejadian ini membawa dampak positif yang sangat besar bagi klan naga. Dalam operasi ini, Merpati memberikan kontribusi besar. Setelah organisasi memutuskan, Kamerat Pigeon membuat jasa kelas 2 sekali. Li Xiaobing mulai mengumumkan keputusan hadiah satu persatu. Pada dasarnya, semua keputusan hadiah terkait dengan pembunuhan naga. Dapat dilihat bahwa fokus pekerjaan klan naga dalam periode terakhir adalah tentang pembunuhan naga. Sejak terakhir kali pembunuh naga menyerang markas klan naga telah membunuh setidaknya ratusan anggota pembunuh naga, termasuk beberapa kader menengah dan senior pembunuh naga. Dari hasil tersebut, terlihat betapa marahnya klan naga, dan tindakan seperti itu masih berlanjut. Departemen Intelijen, Departemen Pendukung Logistik, Departemen Angkatan Bersenjata, dan Departemen Propaganda semuanya menginvestasikan sejumlah besar tenaga dan sumber daya material dalam pertempuran ini. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Stephen Lin bahkan merasa bahwa Tulong mungkin tidak akan selamat di tahun baru tahun ini. Jika demikian, apa yang harus dilakukan Zheng Bowen? Stephen Lin berpikir keras. Kemudian umumkan beberapa keputusan hukuman.
Pertama, Departemen Propaganda. Setelah membaca keputusan hadiah, Li Xiaobing mulai membaca keputusan hukuman lagi. Hampir semua keputusan hukuman juga terkait dengan pembunuhan naga. Ada berbagai macam hukuman orang yang dibeli oleh Tulong. Namun, pada dasarnya semua orang yang terlibat di Tulong telah dipenjara atau dieksekusi. Keputusan saat ini hanya untuk memberitahu semua orang. Sabtu ini, ditemukan masalah serius saat pemeriksaan mendadak status tugas berbagai departemen di kantor pusat. Kecuali Departemen Hubungan Masyarakat, tidak ada personel terkait yang bertugas di Departemen Propaganda, Departemen Pendukung Logistik, Departemen Persenjataan, dan Departemen Intelijen. Ini adalah ketidakhadiran kolektif terbesar sejak berdirinya markas besar klan naga. Setelah penelitian, organisasi memutuskan untuk mengeluarkan peringatan kepada pemimpin pertama dan kedua dari 4 departemen yang disebutkan di atas, dan memberikan peringatan lisan kepada semua personel yang bekerja di 4 departemen. Personil yang relevan dari kelas akan diberi peringatan serius 1 kali, dan direncanakan untuk membatalkan bonus dan penghargaan untuk semua personel di 4 departemen. Li Xiaobing mengumumkan keputusan di 4 departemen dengan nada paling tenang. Keputusan ini membuat venue yang tadinya sepi, tiba-tiba menjadi heboh. Karena berita yang didapat semua orang sebelumnya adalah hanya mereka yang tidak masuk kerja pada hari itu yang dihukum, dan mereka tidak mengatakan bahwa mereka akan duduk berturut-turut. Jika Anda keberatan dengan keputusan hukuman di atas, Anda dapat mengajukan permohonan arbitrase ke Departemen Arbitrase. Namun, keputusan ini adalah hasil diskusi bersama dengan komando tertinggi, dan Anda dapat mempertimbangkannya sendiri. Setelah Li Xiaobing selesai berbicara, dia duduk tanpa ekspresi. Bagaimana bisa seperti ini? Siapapun yang melakukan kesalahan akan dihukum, mengapa seluruh departemen dihukum? Kata Wu Yuhuo dengan cemberut. Seharusnya tidak. Zhou Kai juga mengerutkan kening. Sialan. Bagaimana kamu bisa dihukum seberat itu? Kata Zhao Zengnan dengan wajah gelap. Ini semua salah Stephen Lin. Wu Yuhuo menatap Stephen Lin dengan marah. Mendengar pengingat Wu Yuhuo, yang lain juga memandang Stephen Lin. Justru karena bagian humas tidak mengatur siapapun untuk membantu mereka yang bertugas, maka semua orang dihukum. Stephen Lin merasakan mata semua orang, tetapi dia tidak berniat melarikan diri. Dia memandang semua orang dengan gerakan melihat sekeliling, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini tidak baik. Kami telah menyinggung 4 dari 5 departemen rahasia. Ini akhirnya, kata Liu Jia dengan bersemangat. Bagaimana mereka bisa menyalahkan kita karena tidak melakukannya sendiri? Wang Yuyi berkata dengan wajah datar. Wang tua benar. Bukan urusan kita jika mereka tidak melakukannya sendiri, kata Stephen Lin. Liu Jia sangat sedih di hatinya, kejadian ini masih merupakan kesalahannya dalam analisis akhir, jika dia tidak mengambil kesempatan kemarin dan tidak berpikir untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi, pikirnya. Telah kehilangan uang untuk masalah ini, masalahnya bisa berhenti di sini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa komando tertinggi akan memberinya tipuan seperti itu. Situasi saat ini adalah Departemen Hubungan Masyarakat telah menyinggung 4 dari 5 departemen rahasia sampai mati, dan dia akan menjadi penyebab terbesar. Kenapa aku sangat sial? Liu Jia berteriak dalam hatinya. Oke, itu akhir dari pertemuan hari ini, kata Li Xiaobing tanpa ekspresi. Beberapa orang di atas bangkit dan pergi lebih dulu. Setelah orang-orang ini pergi, ruang konferensi tiba-tiba menjadi berisik. Kalian harus bekerja keras, Stephen Lin berkata kepada 3 Raja Naga cadangan di depannya. Dia mengatakan ini karena dia sangat berharap ketiga orang ini bisa menjadi dewa perang dalam waktu 1 tahun, lagi pula, mereka pernah menjadi rekan kerja. Namun, restunya tidak dianggap serius oleh pihak lain. Meskipun tidak satu pun dari mereka bertiga berhasil menganugerahkan dewa, menurut pandangan mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka menganugerahkan dewa.
Nilai potensial Stephen Lin jauh lebih rendah daripada nilai mereka, dan dia sudah berada di puncak di masa depan. Mereka ditakdirkan untuk menjadi orang yang berbeda. Selain itu, dalam pandangan mereka, Stephen Lin telah menyinggung 4 dari 5 departemen rahasia saat ini, dan dia mungkin menjadi karakter yang diteriakkan dan dipukul semua orang di klan naga di masa depan. Jelas tidak bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri untuk memiliki kontak dengan dia sekarang. Oleh karena itu, setelah mereka bertiga saling memandang, mereka mengabaikan Stephen Lin, bangkit dan pergi. Benar-benar kejam, Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Stephen Lin, hubungan masyarakatmu telah sangat menyakiti kami. Begitu Stephen Lin selesai berbicara, suara Zhou Kai terdengar. Stephen Lin mengikuti prestise dan melihat Zhou Kai berjalan ke arahnya dengan agresif, memimpin wakil direkturnya dan pemimpin pertama dan kedua dari beberapa departemen lain. Liu Jia mengecilkan lehernya dan dengan cepat bersembunyi di belakang Stephen Lin. Pejabat sekitarnya dari provinsi di bawah memandang Stephen Lin. Bentrokan pecah antara pejabat tingkat 2 di markas besar, yang pasti harus diperhatikan. Stephen Lin tersenyum, merapikan pakaiannya dan bangkit dan berkata, Direktur Zhou, mengapa kamu begitu marah? Dia mengingkari janjinya dan mengambil uang untuk membantu kami bertugas, tetapi dia tidak datang, yang menyebabkan kami menjadi dihukum sangat berat. Hari ini, Departemen Hubungan Masyarakat Anda harus memberi kami penjelasan. Penjelasan, bagaimana Anda ingin saya menjelaskannya? Stephen Lin bertanya. Kompensasi kami untuk semua yang hilang dari kami, dan pada saat yang sama, Anda juga akan mundur dari semua kegiatan evaluasi tahun ini. Karena kami tidak beruntung, jangan pikirkan itu, kata Zhou Kai, menatap Stephen Lin. Apakah ini pemikiran kalian semua? Stephen Lin melihat sekeliling ke arah yang lain sambil tersenyum dan bertanya. Ya, benar, para pemimpin lainnya mengangguk satu demi satu. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk, meraih pegangan kursi di sebelahnya, menariknya dengan keras, dan merobek kursi yang telah dilas ke tanah, dan kemudian Stephen Lin memegangnya di tangannya dan menimbangnya, melihat ke orang-orang di depannya dan berkata, Kapi Guis. Bab 733. Salin Guis. 4 kata yang sederhana dan jelas mengungkapkan tekad Stephen Lin. Kursi baja tahan karat melambangkan niat membunuh Stephen Lin. Dia tidak kalah dengan palu meteor biasa dan senjata lainnya. 4 kata sederhana Stephen Lin membingungkan para direktur yang berdiri di depannya. Melihat Stephen Lin seperti ini, dia berencana untuk bertarung di sini. Siapa yang gila untuk bertarung di sini? Ini adalah ruang pertemuan markas besar. 4 tetua dan 5 raja naga baru saja pergi dan kamu bertarung di sini, jadi di mana kamu meletakkan wajah mereka? Ambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika Anda bisa bertarung di sini, tetapi Anda Stephen Lin adalah pembangkit tenaga dewa perang, siapa yang gila untuk bertarung dengan Anda? Direktur Lin, jangan mencoba menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan semuanya. Kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Zhao Zhengnan, Direktur Departemen Angkatan Bersenjata, berkata kepada Stephen Lin dengan serius. Klan Naga pernah memiliki aturan bahwa ketika Anda dihadapkan pada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara normal, kekerasan harus menjadi cara yang paling efektif, dan Klan Naga akan selalu menjadi pendukung kuat Anda, kata Stephen Lin. Kalimat ini diucapkan oleh pendiri Klan Naga kepada bawahannya saat itu. Saat itu, Klan Naga baru saja didirikan, dan ada masalah di mana-mana. Orang di dunia tidak membelinya, jadi dia mengucapkan kalimat ini kepada tidak ada yang mengira akan ada rasa aman saat menggunakan kekerasan, tetapi kalimat ini dipindahkan ke tempat saat ini oleh Stephen Lin. Kamu memiliki begitu banyak kebencian terhadap Departemen Hubungan Masyarakat kami. Kebencian semacam ini jelas tidak dapat didamaikan. Tidak ada cara lain selain melawan, lanjut Stephen Lin. Ya, kata Wu Yuhuo dengan cepat. Apa yang bisa saya lakukan? Stephen Lin bertanya. Ini.
Beberapa direktur dan wakil direktur saling memandang dengan cemas. Mereka datang dengan agresif, hanya untuk membentuk tren yang menindas terhadap Stephen Lin, untuk membuat Stephen Lin mengaku atau membuatnya membayar sejumlah harga. Tanpa diduga, Stephen Lin adalah akan muncul berkelahi dengan mereka. Biarkan mereka memikirkan solusi untuk masalah ini sekarang. Mereka dapat memikirkannya, tetapi metode tersebut pada dasarnya adalah untuk mengeksploitasi Departemen Hubungan Masyarakat. Dengan temperamen anjing Stephen Lin, saya khawatir itu kursinya akan dihancurkan sebelum dia selesai berbicara. Ayolah, Direktur Lin, kami telah dihukum. Dari masalah ini saja, kami tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah Anda bertanggung jawab? Zhou Kai bertanya dengan wajah serius. Tanggung jawab apa? Stephen Lin bertanya. Kamu mengambil uang kami tetapi tidak melakukan apapun untuk kami, bukankah itu tanggung jawabmu? Tanya Zhou Kai. Siapa yang mengambil uangmu? Aku. Stephen Lin bertanya. Tentu saja bukan kamu. Saya mengacu pada wakil kepala Anda Liu Jia. Zhou Kai menunjuk ke Liu Jia yang bersembunyi di belakang Stephen Lin. Liu Jia menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Lalu siapapun yang mengambil uangmu, kepada siapa kamu berpaling? Itu bukan urusanku. Stephen Lin bertanya. Direktur, saya semua di sini untuk membantu saudara-saudara saya mendapatkan lebih banyak uang, jangan tinggalkan saya. Kata Liu Jia dengan penuh semangat. Biarkan saudara-saudara menghasilkan lebih banyak uang. Berapa 200 yuan untuk shift? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ini. Wajah Liu Jia sedikit kaku. Direktur Lin, mengapa Anda membutuhkan 200 yuan untuk shift pengganti? Kami membayar 1.200 yuan per orang per hari. Zhao Zengnan, Kepala Departemen Angkatan Bersenjata, mengerutkan kening. Oh, 1.200 yuan sehari. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu menatap Liu Jia dan berkata, Wakil Direktur Liu, ada apa dengan masalah ini? Mengapa saudara-saudara mendapatkan 200 yuan? Qian Yitian, ini. Lalu, wajah Liu Jia penuh rasa malu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Liu Jia, kamu tidak asli. Stephen Lin berkata dengan datar, tidak mudah bagi saudara-saudara untuk mendapatkan uang pengganti, dan kamu bahkan memotong kepalamu. Apa yang kamu ingin aku katakan tentang kamu? Saya tergila-gila untuk sementara waktu, tolong beri saya kesempatan lagi, saya pasti akan memberikan uang untuk saudara-saudara saya, Direktur. Liu Jia berkata dengan bersemangat. Kamu sangat mengecewakanku. Stephen Lin menghela nafas, menggelengkan kepalanya, lalu menatap direktur di depannya dan berkata, kamu juga telah melihat itu, kamu mempekerjakan orang dari departemen hubungan masyarakat kami untuk membantumu mengganti shift, tetapi yang paling diuntungkan adalah wakil direktur Liu kita. Jadi ketika hal seperti ini terjadi, Anda harus mencari wakil direktur Liu. Daripada saya hanya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda akan menemukan wakil direktur Liu untuk masalah apapun. Saya bahkan tidak bertanya, untuk hal-hal lain, jika Anda masih ingin berdebat dengan saya, maka Anda harus bertanya kepada saya apakah saya akan menerima kursi di tangan saya. Kata Stephen Lin, mengangkat kursi dan melambai ke arahnya. Orang banyak, lalu singkirkan kursi itu, dan langsung berjalan ke pintu. Beberapa direktur dan wakil direktur saling memandang, dan tidak ada yang menghentikan Stephen Lin, karena tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja dikatakan Stephen Lin. Jika ada keluhan dan debitur, mereka harus menemukan Liu Jia jika ingin masalah. Stephen Lin tidak ada hubungannya sama sekali, lagi pula, Stephen Lin hanya benar-benar pergi bekerja selama 1 hari. Tapi, apa gunanya mencari Liu Jia? Dia hanyalah wakil direktur yang tidak berguna. Beberapa orang memandang Liu Jia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku selalu merasa ada yang tidak beres, kata Wu Yuhuo dengan cemberut. Ya, saya juga berpikir begitu, kata Zhao Zengnan juga.
Tentu saja itu tidak benar. Masalah ini benar-benar dimusnahkan oleh Stephen Lin, termasuk Departemen Hubungan Masyarakat. Dia adalah satu-satunya yang disalahkan. Zhou Kai menunjuk ke arah Liu Jia dan berkata, "Direktur, saya kambing hitam. Ada banyak orang dewasa, tolong lewati saya." Liu Jia memohon. "Maafkan kami menyelamatkanmu, siapa yang akan mengampuni kami? Ikutlah dengan kami, pergi ke kantor kami dan berikan penjelasan kepada orang-orang kami," kata Wu Yuhuo, meraih Liu Jia, dan yang lainnya segera. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Liu Jia. Liu Jia, wakil direktur Departemen Hubungan Masyarakat, ditangkap dan meninggalkan ruang konferensi begitu saja. Melihat pemandangan ini di mata keponakan tingkat tinggi di sekitarnya, rasanya terlalu berlebihan. Ini harus dianggap sebagai pertama kalinya Departemen Hubungan Masyarakat dan Departemen Kerahasiaan Kelima bersikap keras di mata publik. Departemen yang awalnya lemah dan lemah di antara semua orang, telah berubah total di bawah kepemimpinan Stephen Lin. Rahasia 5, saya khawatir itu akan diubah menjadi rahasia 6 di masa depan. Seseorang diam-diam berspekulasi. Stephen Lin kembali ke kantor humas bersama Wang Yui. "Direktur, saya berangkat kerja." Wang Yui mengucapkan selamat tinggal kepada Stephen Lin setelah kembali ke kantor tanpa banyak omong kosong. Ya, Stephen Lin menyukai orang-orang pekerja keras Wang Yui, jadi dia mengangguk dan membiarkannya pergi tanpa berbicara omong kosong. Setelah itu, Stephen Lin menelepon Min Ninger. Tidak lama kemudian, Min Ninger mengambil setumpuk dokumen datang ke kantor Stephen Lin. "Bos, ini beberapa bukti yang saya kumpulkan tentang insiden penggantian ini. Ada kesaksian dari rekan-rekan di departemen lain yang membuktikan bahwa Wakil Direktur Liu menahan biaya penggantian saudara-saudara itu." Min Ninger menyerahkan dokumen itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin membukanya untuk beberapa pandangan, lalu bangkit dan meninggalkan kantornya dan naik lift ke lantai 9. Lantai 9 adalah kantor. Ada banyak orang di satu bagian, tetapi tidak ada meja depan di depan pintu seperti kantor pendukung logistik. Faktanya, hanya divisi dukungan logistik yang memiliki orang-orang bodoh dan banyak uang yang memiliki meja depan di divisi rahasia kelima, dan tidak ada departemen lain. Begitu Stephen Lin muncul, seseorang langsung mengenalinya. "Direktur Lin, pelanggan langka, pelanggan langka." Seorang pria paruh baya berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Apakah direktur Anda ada di sana?" Stephen Lin tidak repot-repot bersikap sopan kepada pihak lain, dan langsung bertanya langsung ke intinya. "Direktur, dia belum kembali, tetapi harus segera." "Direktur Lin, jika Anda punya waktu, Anda bisa menunggu sebentar. Saya akan menelepon direktur lagi," kata pria paruh baya itu. "Oke." Stephen Lin mengangguk, lalu pergi ke ruang resepsi di bawah kepemimpinan pihak lain. Tidak ada seorang pun di ruang penerima tamu, hanya seorang pegawai yang duduk di dekat pintu. Tidak seperti orang-orang di departemen lain, petugas ini selalu melihat dokumen dan menangani berbagai hal, tanpa istirahat sejenak. Di antara 5 departemen rahasia, salah satunya adalah departemen terpenting dan departemen paling disiplin, yang tidak dapat dipisahkan dari Li Xiaobing. Li Xiaobing dipindahkan dari ketentaraan, dan dia langsung dikirim ke divisi pertama atas nama Tuan Chen, dan dia terus maju, dan akhirnya duduk di posisi direktur divisi pertama. Prajurit, Li Xiaobing tidak peduli apa itu cukup ketat baik secara internal maupun eksternal, dan reputasi di dalam klan naga masih sangat baik. Stephen Lin mengira dia harus menunggu sebentar, tetapi setelah menunggu selama 10 menit, petugas di pintu berkata kepadanya, "Direktur kami telah kembali, dan saya akan mengantarmu ke sana." "Oke, terima kasih." Stephen Lin memberitahunya pihak lain berterima kasih padanya, lalu berjalan keluar dari ruang tamu bersama pihak lain, dan sampai di pintu kantor Li Xiaobing. Setelah mengetuk pintu, Stephen Lin membuka pintu dan masuk ke kantor Li Xiaobing. Di kantor, Li Xiaobing sedang duduk di belakang meja.
Secara keseluruhan gaya kantornya agak sederhana dan elegan, hanya ada meja dan rak buku. Yang diletakkan di rak buku bukanlah kerajinan tangan atau sejenisnya, melainkan piala satu persatu. Direktur Lin. Lee Xiaobing mengambil inisiatif untuk berdiri dan mengangguk pada Stephen Lin. Li tua. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Duduk. Lee Xiaobing menunjuk ke sofa di sebelahnya, lalu keluar dari belakang meja dan duduk di sofa. Stephen Lin juga duduk dengan sopan. Saya tidak tahu Direktur Lin mencari saya, ada apa? Lee Xiaobing tidak ingin bersikap sopan kepada Stephen Lin, dan menanyakan tujuan Stephen Lin. Li tua, jangan panggil aku Direktur Lin, panggil aku Lao Lin, sopan memanggil Direktur Lin, kata Stephen Lin. Di unit, lebih baik menggunakan gelar resmi. Tentu saja, kita tidak perlu terlalu serius secara pribadi, kata Lee Xiaobing sambil tersenyum. Lao Li, aku tidak ada hubungannya di sini, aku hanya datang untuk mengobrol denganmu, kamu benar-benar hampir menyakitiku hari ini. Kata Stephen Lin sedih. Ada apa? Lee Xiaobing bertanya. Ada apa? Kamu menghukum Departemen Angkatan Bersenjata, Departemen Intelijen, Departemen Dukungan Logistik, dan Departemen Propaganda sekaligus, dan itu masih sangat ketat. Semua departemen di departemen ini membenciku. Kamu tidak menyakitiku, apakah itu? Stephen Lin berkata tanpa daya, merentangkan tangannya. Oh, Lee Xiaobing tiba-tiba menyadari, lalu tersenyum dan berkata, aku tidak terlalu memikirkannya, aku hanya mengikuti aturan, itu saja. Bab 734. Ikuti aturan. Stephen Lin melirik Lee Xiaobing. Lee Xiaobing ini juga terlihat tegak dari luar, tetapi dia tidak percaya bahwa orang ini benar-benar orang yang benar-benar jujur. Di eselon atas klan naga, semua orang yang lurus telah mati. Orang buangan mati, orang buangan, dan mereka yang masih di level tinggi semuanya adalah pelacur licik. Aku juga tahu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa kamu adalah orang yang paling jujur di seluruh klan naga. Aku pribadi sangat mengagumimu. Musuh. Stephen Lin tertawa. Itu wajar. Lee Xiaobing mengangguk dan berkata, semua departemen klan naga harus menjadi saudara dan saudari. Hanya ketika mereka memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain, masing-masing departemen dapat beroperasi dengan sempurna dan memainkan peran terbesarnya. Ya, selanjutnya saya akan mengobrol baik dengan para pemimpin departemen lain tentang saudara dan saudari. Omong-omong, Lao Li, alasan utama datang ke sini kali ini adalah ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kata Stephen Lin. Tolong beritahu saya, kata Lee Xiaobing. Lihat ini dulu. Stephen Lin menyerahkan materi yang dia dapatkan dari Min Ninger kepada Lee Xiaobing. Setelah Lee Xiaobing membukanya dan melihatnya, dia sedikit mengernyit dan berkata, Direktur Lin, apakah ini masalahnya? Direktur sebenarnya adalah orang seperti itu. Jika memungkinkan, saya bahkan tidak ingin memberitahu Anda tentang hal itu, tapi keadilan di hati saya tidak mengizinkan saya untuk melakukannya, jadi saya mengirimkan materi ini kepada Anda. Lagi pula, salah satu dari Anda memiliki fungsi untuk memantau semua orang. Itu benar. Lee Xiaobing mengangguk dan berkata, namun, ini melibatkan wakil direktur Anda, Direktur Lin, Anda tidak lagi memikirkannya. Tidak ada yang perlu dipikirkan, saya menyerahkan ini kepada Anda, Lao Li, dan saya memberi Anda hak untuk membuat semua keputusan. Lao Li, saya yakin Anda adalah orang yang jujur. Anda pasti akan melakukan penanganan yang paling tepat. Pada saat itu, jangan pikirkan kasih sayang saya, Anda harus mengirimkannya ke pengawas departemen. Stephen Lin berkata, yah, aku akan melakukannya, kata Lee Xiaobing, dan melihat dokumen di tangannya lagi. Aku sudah mengantarkan barang-barangnya, Lao Li, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Stephen Lin berkata, berdiri, mengepalkan tangan dengan Lee Xiaobing, lalu berbalik dan pergi. Lee Xiaobing mengirim Stephen Lin ke pintu,
dan melihat Stephen Lin pergi sampai dia menghilang di depannya. Direktur Lin, perhitungan Anda terlalu bagus. Departemen Hubungan Masyarakat telah menyinggung 4 dari 5 departemen rahasia. Anda mengorbankan satu Liu Jia, dan Anda telah memberikan penjelasan kepada 4 departemen lainnya. Memberi saya materi sama dengan mengirim beri saya kredit, dan setelah melakukan ini, tempat-tempat lain akan malu untuk menargetkan Anda lagi. Dilema Anda tidak hanya terpecahkan, tetapi Anda juga telah menjual bantuan kepada saya, yang bagus, dan memiliki sedikit otak. Li Xiaobing menganalisis tujuan Stephen Lin, sambil berjalan ke mejanya, mengangkat telepon dan menelepon. Halo, apakah Anda dari Departemen Pengawasan? Datanglah ke saya punya materi untuk Anda. Di dalam kantor humas. Tidak lama setelah Stephen Lin kembali, Liu Jia mengikutinya kembali ke departemen. Hei, Liu Jia menghela nafas saat dia berjalan, baru saja dia dibawa ke berbagai departemen secara bergantian, di mana dia menderita pelecehan yang tidak manusiawi. Pelecehan semacam ini bukan fisik, tapi semacam pelecehan mental. Ia menjadi sasaran kritik publik, dan mereka yang disemprot memiliki bayangan psikologis. Pada akhirnya, dia memuntahkan semua gaji lembur yang telah dia potong sebelumnya, dan bahkan kehilangan sejumlah besar uang, sebelum dia dikirim kembali ke Departemen Hubungan Masyarakat. Stephen Lin, kamu bajingan, kamu mengacau denganku seperti ini, menjadikanku musuh publik, kenapa kamu tidak mati? Duduk di kantornya, Liu Jia dengan marah merobek kertas di atas meja, melampiaskan amarahnya pada orang yang tidak bersalah ini. Dokumen. Bang bang bang. Pintu kantor berbunyi. Tidak apa-apa, jangan ganggu aku. Liu Jia berteriak dengan marah. Ini aku. Suara Stephen Lin datang dari pintu. Liu Jia tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, Direktur, kenapa kamu di sini? Sambil berbicara, Liu Jia berlari ke pintu dan membukanya. Begitu pintu terbuka, Stephen Lin masuk dengan penuh semangat. Liu Jia, cepat pergi. Stephen Lin berkata dengan semangat. Pergi? Kemana kamu pergi? Liu Jia bertanya dengan curiga. Saya baru saja mendapat kabar bahwa orang-orang dari Kementerian Pengawasan datang untuk menangkap Anda, mengatakan bahwa seseorang melaporkan Anda atas korupsi dan penyuapan. Kata Stephen Lin. Apa? Seluruh tubuh Liu Jia bergetar, dan dia berkata, siapa yang melaporkanku? Aku punya teman, dia tahu kau adalah orang keduaku, jadi dia segera meneleponku, Liu Jia, meskipun aku sangat kesal. Karena Anda memotong gaji lembur saudara-saudara Anda, bagaimanapun juga kita berada di departemen yang sama, saya tidak ingin Anda ditangkap oleh orang-orang dari departemen pengawasan. Saya telah berada di posisi departemen pengawasan, ini sama sekali bukan tempat bagi orang untuk tinggal. Kata Stephen Lin. Sungguh, apakah kamu benar-benar datang untuk menangkapku? Liu Jia bertanya dengan heran. Ya, apakah ini masih palsu? Kamu harus pergi sekarang, kata Stephen Lin. Aku tahu. Meskipun Liu Jia masih memiliki keraguan di dalam hatinya, mengingat Stephen Lin tidak perlu membohonginya tentang hal itu, dia sudah mempercayainya. Apakah ada yang penting di sini? Cepat dan kemasi, kata Stephen Lin. Hal-hal penting. Liu Jia menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak, aku juga tidak punya sesuatu yang penting. Kalau begitu ayo pergi, kata Stephen Lin. Oke. Direktur, terima kasih, saya salah tentang biaya pengganti. Jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas Anda. Kata Liu Jia dengan serius. Hei, setelah kamu pergi, aku akan menengahi orang-orang dari Kementerian Pengawasan. Ini sebenarnya bukan masalah besar, dan mungkin bisa diselesaikan dengan sejumlah uang. Sekarang yang terpenting jangan sampai tertangkap oleh mereka. Stephen Lin berkata, Yah, jika kamu perlu pindah nanti, kamu hanya bisa menyusahkan sutradara. Kata Liu Jia. Ayo pergi, jangan mengolesi tinta, atau orang akan datang pada saat itu. Kata Stephen Lin.
Oke. Liu Jia mengangguk, lalu keluar dari kantor dan segera meninggalkan Departemen Hubungan Masyarakat. Melihat punggung Liu Jia Yuan, mulut Stephen Lin mencibir. Liu Jia berjalan sangat cepat, daripada naik lift, dia memilih untuk langsung naik tangga. Di tengah jalan, Liu Jia menelepon dan keluar. Pemimpin, jika orang-orang dari Departemen Pengawasan ingin menangkap saya harus pergi dulu, kata Liu Jia. Hah, kenapa? Suara pria yang dalam datang dari ujung telepon. Konon ada yang melaporkan saya karena menerima suap. Mungkin masalah membayar kelas. Saya tidak tahu detailnya. Pemimpin, Anda harus membantu saya dengan masalah ini. Lagi pula, saya sekarang milik Anda. Jika saya tidak di kantor, lalu bagaimana saya bisa membantu Anda memantau Stephen Lin? Kata Liu Jia. Begitu, aku akan menyelidiki masalah ini. Kamu lari dulu, jangan biarkan orang-orang dari Kementerian Pengawasan menangkapmu. Begitu mereka menangkapmu, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengeluarkan sesuatu dari mulutmu. Ujung telepon lainnya. Itu juga yang kupikirkan. Aku sudah meninggalkan gedung markas sekarang. Tidak bagus. Aku melihat seseorang dari Departemen Pengawasan. Ayo lakukan ini pada pemimpin dulu. Liu Jia menutup telepon sambil berbicara, lalu menundukkan kepalanya dan berjalan maju. Orang itu berhenti. Sebuah suara datang dari belakang Liu Jia. Liu Jia sama sekali tidak berani melihat ke belakang, dan terus berjalan maju dengan lebih cepat. Orang itu, hentikan. Suara di belakangnya berubah menjadi teriakan. Liu Jia langsung berlari. Pada saat ini, ledakan, tembakan. Ada lubang peluru di dahi Liu Jia, dan darah menyembur keluar dari sana. Inersia yang kuat menyebabkan tubuh Liu Jia terbang ke depan tak terkendali, dan kemudian jatuh tertelungkup di tanah dengan bunyi gedebuk. Banyak orang yang lewat dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Sekelompok orang berseragam Kementerian Pengawasan bergegas ke sisi Liu Jia, dan salah satu dari mereka memegang senjata di tangannya. Di dalam gedung markas Dragon Clan, Stephen Lin berdiri di dekat jendela, menyaksikan apa yang terjadi di lantai bawah. Seringai muncul di wajahnya. Liu Jia, yang paling aku benci dalam hidupku adalah pengkhianat. Kamu bilang kamu melakukan kesalahan, jadi kamu harus menjadi pengkhianat, Stephen Lin berkata sambil mencibir. Liu Jia di lantai bawah terbaring dalam genangan darah dan telah kehilangan vitalitasnya. Pada saat ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa Stephen Lin telah mengetahui tentang dirinya yang disuap untuk memantau Stephen Lin, dan ini juga membawa bencana yang fatal baginya. Liu Jia meninggal seperti ini. Dia ditembak di kepala oleh seseorang dari Kementerian Pengawasan. Jawaban resminya adalah bahwa dia mencoba melarikan diri karena takut akan kejahatan, dan orang-orang dari Kementerian Pengawasan ingin menembak kakinya, tetapi karena keahlian menembak yang tidak akurat, dia memukul kepalanya dan langsung membunuhnya. Begitu berita itu keluar, seluruh markas terguncang. Wakil Direktur Departemen Tingkat 2 terbunuh di markas besar. Ini adalah berita besar bagaimanapun juga. Li Xiaobing adalah orang pertama yang menerima berita tersebut, setelah mendengar berita bahwa Liu Jia ditembak dan dibunuh oleh Kementerian Pengawasan. Dia benar-benar terpana. Kementerian Pengawasan, kenapa mereka membunuh orang? Li Xiaobing mau tidak mau bertanya. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Li Xiaobing. Satu-satunya yang mengetahui kebenaran adalah dua orang. Satu adalah Stephen Lin, dan yang lainnya adalah Su Huai yang mengatur kecelakaan itu. Bang bang bang, terdengar suara keras dari pintu kantor Li Xiaobing. Sebelum Li Xiaobing sempat mengatakan tolong masuk, pintu itu didorong dengan kasar dari luar. Li Xiaobing, kembalikan nyawa Liu Jia. Suara Stephen Lin datang dari pintu, dan kemudian Li Xiaobing melihat Stephen Lin bergegas masuk dari pintu dengan ekspresi marah di wajahnya, dan memegang kerah tangannya. Tuan, Lin tua, kamu, apa yang kamu lakukan? Li Xiaobing bertanya dengan bersemangat dan gugup. Kamu tidak tahu apa yang aku lakukan.
Liu Jia baru saja dibunuh oleh Departemen Pengawasan di gerbang markas. Jangan bilang masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Teriak Stephen Lin dengan marah. Bukankah ini yang kamu maksud? Li Xiaobing berkata dengan cepat. Apa maksudku? Katakan dengan jelas apa maksudku. Stephen Lin berkata dengan marah. Bukankah Anda memberi saya materi hitam Liu Jia sehingga saya bisa menyerahkannya ke Departemen Pengawasan, dan kemudian membiarkan Departemen Pengawasan menurunkan Liu Jia? Li Xiaobing bertanya. Kapan saya memberitahu Anda bahwa saya akan membiarkan Kementerian Pengawasan menurunkan Liu Jia? Stephen Lin berkata dengan bersemangat. Melihat Stephen Lin yang bersemangat di depannya, Li Xiaobing merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Sepertinya, beberapa penilaianku sebelumnya salah. Bab 735. Li Xiaobing mengira dia adalah orang yang cerdas, jadi ketika Stephen Lin menyerahkan materi hitam Liu Jia kepadanya, dia telah menganalisis motif Stephen Lin, dan menurutnya analisisnya benar. Namun, ketika Liu Jia terbunuh dan Stephen Lin mendekati pintu dengan agresif, dia menemukan bahwa semuanya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Stephen Lin memveto tujuannya untuk mengirimkan materi hitam kepadanya, dan dia sepertinya sedang mencari penjelasan untuk kematian Liu Jia. Lin tua, padamkan apinya. Li Xiaobing merasakan ada yang tidak beres, jadi dia segera membujuk Stephen Lin. Api padam. Bagaimana Anda meminta saya untuk memadamkan api? Saya memberi Anda materi Liu Jia, tetapi saya hanya ingin Anda memukulinya sebagai pribadi, tetapi Anda sebenarnya meminta orang-orang dari Kementerian Pengawasan untuk menangkapnya, yang akhirnya menyebabkan dia ditembak mati. Dia adalah tangan kanan saya, dia baru saja meninggal, bagaimana Anda membiarkan saya memadamkan api? Teriak Stephen Lin dengan penuh semangat. Sungguh pria yang cakap, apa yang kamu bicarakan? Li Xiaobing memarahi Stephen Lin dengan marah di dalam hatinya, tetapi dia berkata, pasti ada kesalahpahaman di sini, saya pikir Anda meletakkan bahan hitamnya tujuan menyerahkannya bagi saya adalah membiarkan saya mentransfer materi ke Departemen Pengawasan. Saya pikir Anda akan mengorbankan Liu Jia sebagai imbalan atas pemahaman departemen lain. Saya benar-benar tidak berharap Departemen Pengawasan membunuh Liu Jia. Tidak ada yang salah, jadi mengapa saya harus meminta pengertian dari departemen lain? Apakah mereka bola? Seru Stephen Lin. Li Xiaobing benar-benar ingin mengatakan bahwa Anda tidak menghina rekan kami, tetapi melihat penampilan Stephen Lin yang membunuh orang, dia tidak punya pilihan selain terus menghiburnya. Kalau begitu ini mungkin karena saya salah paham apa maksudmu, Lao Lin. Kamu lepaskan tanganmu dulu, jadi kita tidak bisa bicara dengan benar. Oke, aku akan bicara denganmu. Stephen Lin melepaskan tangannya, lalu duduk di sofa, melihat pada Li Xiaobing dan berkata, Tuan Li, Liu Jia dari keluarga kami dibunuh oleh Anda. Anda harus memberi saya penjelasan untuk masalah ini. Jika Anda tidak dapat memberi saya penjelasan, maka saya hanya dapat meminta Tuan Chen untuk beri saya penjelasan. Seorang wakil direktur mengatakan tidak. Itu hilang, dapatkah Anda mengerti betapa tidak nyamannya saya? Stephen Lin menyeka sudut matanya saat dia berbicara, tetapi Li Xiaobing dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada air mata di sudut mata Stephen Lin, bahkan kotoran mata. Itu menyebalkan. Li Xiaobing mengutuk lagi di dalam hatinya. Sekarang dia tidak tahu bahwa Stephen Lin sedang mencarinya untuk menyentuh porselen. Diperkirakan Stephen Lin juga melihat Liu Jia dibunuh dan mengira dia menemukannya. Kesempatan untuk menyentuh porselen, itu sebabnya dia sengaja datang ke pintu dengan marah. Dia tidak berpikir bahwa Stephen Lin telah menyelesaikan permainan sejak awal. Hanya meminta orang dari Departemen Pengawasan untuk membantu membunuh Liu Jia bukanlah hal yang dapat dilakukan Stephen Lin sekarang, jadi Li Xiaobing menyimpulkan bahwa penilaiannya sebelumnya tidak benar. Salah, hanya saja sekarang Liu Jia terbunuh, Stephen Lin menemukan tempat untuk menyentuh porselen, jadi dia segera bergegas, menangis dan membuat keributan.
Setelah memikirkan semua ini, Li Xiaobing berkata, Lao Lin, kami semua merasa sangat sedih tentang fakta bahwa orang tidak dapat dihidupkan kembali setelah mati, tetapi saya mendengar bahwa Liu Jia ditembak mati saat melarikan diri karena takut akan kejahatan. Kesalahan terbesar adalah Liu Jia. Siapa di antara kita naga yang tidak takut pada orang-orang dari Departemen Pengawasan? Kamu langsung menemui orang-orang dari Departemen Pengawasan. Liu Jia sangat takut dia akan mati, jadi dia hanya bisa lari pergi. Jika itu kamu, bukankah kamu akan lari? Tanya Stephen Lin. Tidak mungkin aku ditangkap oleh Kementerian Pengawasan dalam hidupku. Li Xiaobing tersenyum bangga di dalam hatinya, tetapi berkata, kamu tidak benar, jika Liu Jia tidak bersalah, dia akan takut pada Kementerian Pengawasan. Dalam analisis terakhir, ada yang salah dengan dirinya, dan ini adalah urusannya sendiri. Tapi jika Anda tidak mendapatkan seseorang dari Departemen Pengawasan, dia tidak akan lari, kan? Ini bukan masalah besar, paling banyak, hukuman internal itu saja untuk sementara. Mengapa Anda masih harus menemukan seseorang dari Departemen Pengawasan? Tanya Stephen Lin. Bukankah Anda mengirimkannya ke Departemen Pengawasan ketika Anda mengatakan Anda harus mengirimkannya ke Departemen Pengawasan? Li Xiaobing mengeluh tak berdaya di dalam hatinya, dan kemudian berkata, Direktur Lin, hal ini sudah terjadi, dan tidak ada apa-apa. Saya bisa melakukannya. Omong kosong apa yang tidak berdaya. Direktur Li, Anda memaksa saya untuk mencari penjelasan dari pemimpin komando tertinggi. Stephen Lin menatap Li Xiaobing dan berkata, kalau begitu katakan saja padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Kata Li Xiaobing, apa yang saya ingin Anda lakukan? Ini seperti saya memeras Anda. Seharusnya itulah yang Anda rencanakan untuk menebus kerusakan yang diderita Departemen Hubungan Masyarakat kami. Stephen Lin berkata dengan bersemangat. Baiklah, Direktur Lin, saya juga tahu apa maksud Anda. Bagaimana dengan ini? Mari kita menjadi pintar dan jangan mengatakan kata-kata gelap. Saya tidak memikirkan masalah ini. Saya tidak boleh meminta materi Anda. Beritahu saya apa kamu mau, jangan melangkah terlalu jauh. Aku akan membantumu menyelesaikan semua yang ada dalam kemampuanku. Tidak apa-apa. Kata Li Xiaobing. Begitukah? Lalu aku tidak memaksamu, kan? Kamu berinisiatif untuk memberikan kompensasi kepada kami, kan? Tanya Stephen Lin. Ya. Li Xiaobing mengangguk. Kalau begitu saya akan memberitahu Anda. Saya menuntut agar semua personel di kantor hubungan masyarakat kami menerima perlakuan dan keuntungan yang sama seperti kantor kerahasiaan kelima. Kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin membuat Li Xiaobing tertegun sejenak. Dia mengira Stephen Lin akan mengajukan permintaan seperti bertarung dengannya melawan direktur dari 5 divisi kerahasiaan lainnya. Kesejahteraan. Bagi Li Xiaobing, ini adalah masalah yang sangat sederhana. Lagi pula, dia adalah pemimpin langsung yang bertanggung jawab atas area ini. Itu saja. Li Xiaobing mau tidak mau bertanya. Kalau tidak, Stephen Lin bertanya balik. Jika ini permohonanmu, mengapa kamu tidak menyebutkannya kepadaku ketika kamu baru saja datang kepadaku? Li Xiaobing bertanya. Saya menyebutkannya, dapatkah Anda memberikannya? Departemen Hubungan Masyarakat telah diperlakukan selama bertahun-tahun, dan saya tidak percaya bahwa direktur sebelumnya tidak menyebutkannya, kata Stephen Lin. Li Xiaobing menunjukkan rasa malu, mantan direktur benar-benar menyebutkannya, tetapi dia memveto semuanya. Direktur Li, ini permintaan saya. Saya hanya berharap orang-orang di bawah saya bisa sama dengan departemen lain. Lagi pula, semua orang adalah departemen tingkat 2. Yang disebut departemen kelima rahasia dibuat oleh Anda. Dari tingkat administrasi, Departemen Hubungan Masyarakat kami tidak berbeda dengan mereka. Saya harap tidak ada perbedaan ini dapat tercermin dalam semua aspek, bukan hanya tingkat administrasi. Stephen Lin berkata dengan serius. Itu. Aku juga berpikir begitu, Li Xiaobing mengangguk. Jika Anda dapat menyetujui permintaan saya, Direktur Li,
maka saya memiliki hak untuk berpura-pura bahwa masalah Liu Jia tidak pernah terjadi, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menenangkan rekan-rekan di departemen saya, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan ini? Anda mengajukan permohonan untuk meningkatkan tunjangan kesejahteraan, dan saya akan segera menyetujuinya untuk Anda, kata Li Xiaobing. Ayo, aku siap. Stephen Lin menyerahkan dokumen lamaran yang telah dia siapkan kepada Li Xiaobing. Cepat sekali. Li Xiaobing terkejut melihat dokumen itu, dan menemukan bahwa permohonan untuk meningkatkan kesejahteraan memang tertulis di dokumen itu. Kamu harus melakukan sesuatu dengan cepat, agar tidak membuat kesalahan, kata Stephen Lin. Setelah Li Xiaobing membaca dokumen itu dengan hati-hati, dia akhirnya menandatangani namanya dan mencap stempel departemen. Berikan dokumen ini kepada orang di sisi kiri pintu, dan mulai bulan ini dan seterusnya, orang-orang di Departemen Hubungan Masyarakat dapat menikmati manfaat yang sama seperti 5 departemen rahasia lainnya, kata Li Xiaobing. Terima kasih Direktur Li, semua orang di Departemen Hubungan Masyarakat kami akan mengingat kebaikan Anda. Stephen Lin menyimpan dokumen itu sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi tanpa penundaan. Li Xiaobing mengerutkan kening dan memandang Stephen Lin. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi memahami pria ini. Dia pikir dia telah mempelajari pria ini secara menyeluruh, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lakukan hari ini benar-benar membalikkan pemahamannya sebelumnya tentang pria ini. Jika semua ini adalah persekongkolannya, maka ia dapat menggunakan persekongkolan ini untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti berperang melawan departemen lain, seperti mengumpulkan modal untuk peningkatan karir di masa depan, Tetapi ia menggunakan persekongkolan tersebut untuk mencari kesejahteraan dalam dirinya sendiri. Departemen adalah sesuatu yang Li Xiaobing tidak berani pikirkan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Li Xiaobing mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, direktur di tempat lain juga memiliki keraguan di hati mereka. Apa yang dia coba lakukan? Berita pembunuhan Liu Jia telah menyebar ke seluruh gedung markas, dan berbagai detail juga telah terungkap. Misalnya, materi yang diserahkan oleh Li Xiaobing ke Departemen Pengawasan, itulah sebabnya Departemen Pengawasan datang untuk menangkap orang, seperti Stephen Lin. Materi Liu Jia diserahkan kepada Li Xiaobing. Semua hal ini membuat para direktur ini membuat penilaian yang sama dengan Li Xiaobing. Stephen Lin ingin mengorbankan Liu Jia sebagai imbalan untuk meredakan hubungan di antara mereka. Lagi pula, departemen lain dihukum terlalu buruk hari ini. Jika saja Liu Jia mengeluarkan sejumlah uang, itu tidak akan cukup untuk memadamkan kemarahan di tempat lain. Jia berkorban dan memenjarakan Liu Jia, maka kemarahan departemen lain akan mereda. Akibatnya, Liu Jia terbunuh sekarang, dan Stephen Lin menemukan Li Xiaobing secara agresif, hanya untuk membuat Li Xiaobing dipromosikan ke Departemen Hubungan Masyarakat. Manfaat. Tidak ada yang bisa mengerti ini. Jika aku membiarkanmu melihatnya dengan jelas, lalu mengapa aku harus bermain denganmu? Stephen Lin duduk di kursi kantornya dan berkata dengan bangga pada dirinya sendiri. Semua yang dia lakukan, di satu sisi, adalah untuk kantor hubungan masyarakat, dan di sisi lain, juga untuk tujuan logis membunuh Liu Jia, sang pengkhianat. Stephen Lin tidak khawatir Liu Jia akan dapat menggali rahasia apapun darinya, tetapi hanya dengan melihat orang seperti itu di Departemen Hubungan Masyarakat membuatnya merasa canggung. Jika demikian, dia mungkin juga menemukan cara untuk menyingkirkan dia. Adapun mengapa Li Xiaobing dipilih, salah satunya karena identitas Li Xiaobing, dan yang lainnya tentu saja karena Li Xiaobing adalah musuh daripada teman. Pertemuan hari ini membuat Stephen Lin melihat terlalu banyak hal. Untuk menjadikan Departemen Hubungan Masyarakat sebagai sasaran, Li Xiaobing sengaja menghukum berat beberapa departemen lain. Label musuh telah ditandai di sini.
Adakah yang lebih menyenangkan di dunia ini daripada membiarkan musuh membunuh musuh? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.